يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى يا ربي هيئ لنا من أمرنا راشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا ربي ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا. يا رب أنت الكريم وقد جهزت يا أملي إلى أيادك وجها سائلا ويدا. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة على نية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. ثم الفاتحة إلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام النووي بأن الله ينفعنا بأسراره وأنواره وعلومه ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد أسقاف. وثم لك يا محمد شافعي هدايم. وثم لك يا سيف الدين أنصير. وثم لك يا حجي عبد الشكور رملي. وثم إلى روحك يا حسين مرزقي بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن يعيد عليهم بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah yang hingga saat ini Allah masih jadikan kita hambanya yang beriman. Dan alhamdulillah hingga saat ini Allah masih kurniakan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Kita dapat hadir duduk di majlis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita ilmu yang bermanfaat. Semoga kita yang hadir dalam majlis ini Allah kurniakan kita rahmat daripada Allah dan kita diampuni segala dosa-dosa kita. Amin Allahumma amin. Amin. Ada lagi makanan di rumah tuh, pisang. Udah. Pisangnya udah bawa? Iya, bagiin juga. Hari ini alhamdulillah ada 2 orang yang menginfakkan sebagian hartanya, yang satu berbentuk kebab ya. Hari ini lain sedikit nih, makanya kebab bukan pisang rebus. Ya, hari ini kebab. Ya, satu lagi ada yang menginfakkan dalam bentuk pisang ya. Kita doakan mudah-mudahan
yang sudah menginfakkan hartanya Allah berikan ganti yang lebih baik. Ya, kalau yang ada usaha Allah memudahkan usahanya, Allah lancarkan rezekinya. Amin, Allahumma amin. Baik, jamaah sekalian, sebelum kita masuk kepada hadis yang akan kita bahas, sebelum itu mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah sekali lagi. Dengan niat ikhlas kita hadiahkan kepada guru kita yang baru meninggal siang tadi, yaitu Kiai Haji Soleh Romli. Beliau termasuk salah satu kawan dekat daripada ayahanda saya, kawan akrab sejak zaman kuliah, zaman sekolah hingga setelah berkawin. Qadarullah siang tadi beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di rumah sakit MMC dan tidak sempat untuk dibawa pulang, terus dikuburkan di pemakaman Al-Azhar di Kerawang. Jadi saya pun tidak sempat untuk bertakziah menyolatkan beliau. Walaupun begitu, sebagai sesama muslim, apalagi beliau adalah guru kita, guru di Kecamatan Tebet ini, maka sama-sama kita hadiahkan Fatihah untuk beliau. Satu lagi juga kita niatkan kepada salah seorang juga ulama muda, kiai muda, yaitu Kiai Haji Rizki Zulkarnain, anak menantu kepada Kiai Haji Saifuddin Amsir, yang juga meninggal 2 hari yang lalu dalam usia yang masih sangat muda, 38 tahun. Kita bersedih sebab kita semakin ditinggal oleh para ulama-ulama kita. Kita doakan mudah-mudahan Fatihah yang kita hadiahkan ini Allah cucuri roh-roh mereka dengan rahmat Allah. Allah terima segala amal soleh beliau. Allah ampuni segala dosa dan kesalahan beliau. Dan semoga ilmu yang telah diberikan kepada kita, yang diajarkan kepada kita, menjadi ilmu yang bermanfaat. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan Allah tempatkan mereka di kalangan para syuhada, karena mereka meninggal pada masa wabah tengah berlaku, tengah berlangsung. Maka di antara kelebihan orang yang meninggal pada masa wabah adalah Allah akan golongkan mereka ke dalam golongan para syuhada. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita sambung ta'lim kita hadis 40 ataupun hadis Arba'in Nawawi. Kita masih membahas pada hadis yang keempat yang kita belum habis membahasnya, kita baru separuh jalan. Insyaallah hari ini kita akan habiskan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qala an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimat bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syakiyyun aw sa'idun fa wallahi alladhi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alayhi al-kitabu fayamalu bi amali ahli an-nari fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi'amali ahli aljannati fayadkhuluha. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum, dia berkata, Rasulullah SAW yang jujur dan terpercaya bersabda kepada kami, sesungguhnya salah seorang dari kalian dalam proses penciptaannya di rahim ibunya berbentuk nutfah atau air mani selama 40 hari, lalu menjadi alaqah selama itu pula, kemudian menjadi mudghah selama itu pula, kemudian disusunlah, kemudian diutuslah seorang malaikat untuk meniupkan roh padanya, dan dia diperintah dengan 4 hal, yaitu untuk menuliskan ketentuan rizkinya, ajalnya,
amalnya, dan sengsara ataukah bahagia? Demi Allah, zat yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah selainnya, sesungguhnya ada di antara kalian yang dahulunya selalu mengerjakan amalan penghuni syurga, kemudian jarak antara dia dan syurga tinggal sehasta, namun catatan takdir telah mendahuluinya, maka dia pun mengerjakan amalan penduduk neraka sehingga dia masuk neraka. Dan sesungguhnya ada di antara kalian yang dahulunya selalu mengerjakan amalan penduduk neraka sehingga jarak antara dia dan neraka tinggal sehasta, namun catatan takdir telah mendahuluinya, maka dia pun mengerjakan amalan penghuni surga sehingga dia masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik jamaah sekalian, kita sudah membahas mengenai proses penciptaan manusia. Kemudian ketika janin itu berusia 120 hari ataupun 4 bulan, masuk kepada bulan yang kelima, maka Allah menyuruh malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya. Dan ketika ada ruh, jasad itu menjadi hidup. Kemudian setelah ditiupkan ruh kepada jasad ini, kepada janin ini, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada malaikat untuk menuliskan kepadanya 4 kalimat, 4 perkataan, 4 ketentuan. Apa yang dituliskan kepada orang ini? Yang pertama adalah bikat birizkihi, dituliskan rizkinya, wa ajalihi, ajalnya, wa amalihi, amal perbuatannya, wa syakiyun au sa'idun, kemudian dituliskan bagaimana nasibnya, apakah dia menjadi orang yang sengsara masuk ke dalam neraka ataupun dia akan menjadi orang yang bahagia akan masuk ke dalam surga. Inilah 4 ketentuan yang Allah sudah tentukan ketika kita berusia 4 bulan dalam perut ibu kita. Lalu apa yang kita faham daripada hadis ini? Kalau misalkan Allah sudah tuliskan 4 perkara ini, rizkinya sudah diatur, sudah ditentukan, ajalnya, kemudian amalnya, kemudian kemana dia akan pulang, ke surga atau neraka, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau kita sudah mengetahui semua itu sudah ditentukan oleh Allah, apa yang perlu kita lakukan? Kalau sudah ditentukan oleh Allah, apa yang kita lakukan sekarang? Ketika mendengar hadis ini bahwa manusia sudah ditentukan segala-galanya, termasuk kemana mereka akan pulang, maka para sahabat bertanya ataupun berkata kepada Rasulullah SAW. Mungkin pertanyaan sahabat ini juga ada di antara kita yang hampir-hampir sama perasaannya. Kalau memang sudah ditentukan oleh Allah semuanya, kemudian kalau begitu kata sahabat ini, afala nattakilu ala kitabina wa nad'ul amal. Kalau begitu, bukankah sebaiknya kita bertawakal saja dengan kitab ketentuan kita dan kita tak perlu beramal karena Allah sudah tentukan, ya kan? Allah sudah tentukan. Kalau begitu kita tawakal saja. Kemudian apa kata Nabi? Ya, apa kata Nabi? Jangan begitu. Jangan kamu meninggalkan amal. I'malu, kata Nabi, beramallah kalian. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Karena setiap sesuatu, setiap manusia itu akan dipermudahkan melakukan perkara yang menjadi ketentuan baginya. Amma ahlus sa'adah, adapun orang-orang yang akan berbahagia, yang akan masuk ke dalam surga, fayuyassiruna li'amali ahli sa'adah, maka mereka akan dipermudahkan untuk mengerjakan amalan ahli kebahagiaan, ahli surga. Wa amma ahlus syaqawah, adapun orang-orang ahlu syaqawah, orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka, fayuyassiruna li'amali ahli syaqawah, maka mereka akan dipermudahkan melaksanakan amalan ahli neraka. Ya, ini menjadi suruhan Nabi, perintah Nabi.
Memang kita mesti meyakini dengan keimanan bahwa Allah sudah menentukan segala-galanya. Tidak mungkin Allah tidak tahu. Kalau Allah tidak tahu kemana kita akan pulang, berarti Allah itu tidak maha mengetahui. Betul tidak? Ya. Kalau orang-orang Mu'tazilah, orang-orang yang berpahaman Mu'tazilah, mereka menganggap Allah itu tidak ada ilmu. Allah tidak ada pengetahuan tentang nasib hambanya. Setelah hambanya melakukan perkara itu baru Allah tahu. Nah, ini orang-orang Mu'tazilah. Kalau orang ahlu sunnah wal jamaah, mereka mesti meyakini bahwa Allah sudah mengetahui apa yang akan terjadi kepada kita dan kemana kita akan pulang. Begitu. Tetapi di mana fungsi kita sebagai manusia? Kalau semuanya Allah sudah tentukan, Allah sudah mengetahuinya, di mana fungsi kita sebagai manusia? Apakah kita hanya sebagai robot yang menjalankan ketentuan itu dan kita tidak ada peranan apapun? Nah, disinilah letak perbedaan antara ahlu sunnah wal jamaah dengan golongan yang lainnya, termasuk Mu'tazilah. Dalam ahlu sunnah wal jamaah, manusia mempunyai peranan. Peranannya apa? Manusia mempunyai ikhtiar. Mereka bisa memilih, ya. Mereka bisa memilih jalan mana yang akan mereka tempuh, baik itu jalan kebahagiaan ataupun jalan kebinasaan. Manusia bisa memilihnya. Ada kemampuan untuk memilih dan Allah berikan hak itu bagi kita. Kalau tidak ada peran untuk kita memilih, untuk apa Allah ceritakan nasib orang-orang yang masuk ke dalam surga begini nih ceritanya, kalau orang yang masuk ke dalam neraka begini nasibnya? Untuk apa Allah cerita tentang itu di dalam Quran kalau kita tidak ada peranan apapun? Nah, manusia di situ punya peranan. Peranannya apa? Kita bisa memilih jalan mana yang kita akan pilih. Sebagai contoh, ini jamaah hadir di majelis ini pilihan atau bukan? Atas pilihan kita atau bukan? Pilihan. Kita bisa memilih, baik itu datang ke majelis ilmu ataupun kita pulang ke rumah. Itu pilihan kan? Tetapi bapak-bapak memilih untuk hadir di sini, dan kita punya pilihan dua. Setelah sembahyang maghrib tadi, kita punya pilihan dua, baik itu pulang ataupun duduk di sini iktikaf, teruskan majelis. Nah, di sini letaknya peranan manusia. Ya, kita punya kebebasan untuk memilih. Tetapi pilihan kita itu semuanya Allah sudah ketahui, gitu ya. Semuanya Allah sudah ketahui. Kalau Allah tidak ketahui, namanya Allah Maha tidak mengetahui dong. Ya. Tetapi kita hambanya tahu tidak kemana kita akan pulang? Tidak. Kita tidak tahu kemana kita akan pulang, baik itu ke surga atau ke neraka. Tugas kita hanya apa? Beramal. Tugas kita hanya beramal, itu saja. Dan kita mesti yakin bahwa orang yang akan masuk ke dalam surga, Allah akan mudahkan langkahnya untuk mengerjakan amalan ahlu surga. Ini semuanya yang kita hadir di majelis ilmu ini, termasuk tadi sholat maghrib berjamaah, itu amalan ahli apa? Amalan ahli surga. Makanya kalau kita mudah datang sembahyang jamaah, kemudian mudah hadir majelis ilmu, insya Allah itu suatu pertanda bahwa kita termasuk ahli surga. Karena Allah sudah mudahkan, ya. Makanya Allah juga berfirman, kemudian apa katanya? Kata Allah dalam Quran, fahadainahun najdain, maka kami berikan hidayah kepada manusia, petunjuk kepada manusia terhadap dua jalan. Jalan mana yang akan mereka pilih, ya? Mereka mau pilih yang mana? Dalam surah yang lain Allah sebutkan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah telah mengilhamkan kepada hati manusia potensi untuk melakukan kejahatan dan potensi untuk melakukan ketakwaan. Nah, jadi manusia itu punya pilihan apa? Memilih jalan yang mana yang mereka akan pilih. Begitu. Ya. Baik. Tetapi semuanya itu atas ilmu Allah dan atas kehendak daripada Allah. Kalau Allah tidak kehendaki, tidak akan terjadi. Begitu. Oke? Bisa paham ya? Ya, kalau tidak paham nanti bisa ditanyakan setelah ta'lim kita. Kemudian
Kemudian dalam hadis yang tadi kita baca, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Fa wallahi alladzi la ilaha ghairuh," demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, "inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alaihi alkitab." Sesungguhnya ada di antara kalian yang dia senantiasa beramal dengan amalan ahli surga, sehingga jarak antara dia dengan jarak antara surga itu tinggal 1 hasta, dekat banget. Kemudian fayasbiqu alaihil kitab, tetapi didahului oleh ketentuan kitab yang sudah Allah gariskan ketika umurnya 4 bulan dalam kandungan. Fayamalu bi amali ahlin nar, kemudian dia beramal dengan amalan ahli neraka. Coba lihat, seumur hidupnya dia sudah lakukan ketaatan, tetapi kitab ketentuannya menuliskan dia akan masuk neraka. Maka sebelum dia wafat, jaraknya tinggal sehasta. Pada jarak yang sangat dekat itu, orang ini beramal dengan amalan ahli neraka. Karena apa? Karena ketetapan Allah sudah menggariskan bahwa dia akan masuk ke dalam neraka. Kemudian setelah dia beramal dengan amalan ahli neraka tadi, kemudian dia mati. Mati dalam keadaan apa? Dalam keadaan dia kehilangan keimanannya. Fayadkhuluha, kemudian dia masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min zalik. Apa faedah daripada hadis ini? Faedah daripada hadis ini bahwa kita yang sekarang sudah baik, sudah taat, sudah soleh, insya Allah jangan terlalu yakin dan jangan terlalu percaya diri bahwa kita akan mati dalam keadaan membawa iman. Tidak ada jaminan, tidak ada yang memastikan bahwa kita akan mati dalam keadaan membawa iman. Contohnya apa? Ini hadis ini menjadi bukti. Ada orang yang beramal dengan amalan ahli surga sampai jarak antara dia dengan surga tinggal sedikit, namun kitab ketentuannya berkata lain. Dia kufur kepada Allah, masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Makanya ya, minta selalu kepada Allah supaya kenapa? Supaya kita tetap teguh dalam jalan iman ini. Makanya selama orang itu sholat, insya Allah dia akan mati dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa? Karena dalam sholat itulah kita minta kepada Allah. Apa yang kita minta? Yang kita sudah bahas. Kita minta dibimbing oleh Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Selama kita masih sholat, insya Allah kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Kemudian selain itu, kita juga minta kepada Allah supaya Allah tetapkan iman Islam kita. Di antara yang Nabi ajarkan kepada kita adalah Nabi ketika setelah di antara doa yang selalu Nabi baca, ya, di antara doa yang selalu Nabi baca adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini doa hafalkan. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku atas agamamu. Minta. Kalau kita tak minta, Allah tak akan bagi. Dan di antara tempat yang baik untuk kita berdoa dengan doa ini adalah ketika kita sholat dan sebelum kita salam. Setelah tasyahud akhir, innaka hamidum majid. Di antara doa yang kita boleh baca di situ adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Lazimkan, biasakan minta kepada Allah supaya Allah tetapkan hati kita. Tidak ada jaminan bahwa kita akan mati dalam keadaan iman, karena kita tidak tahu bagaimana kitab amalan kita itu. Jangankan kita, ada seorang sahabat Nabi
yang bernama Ar-Rajjal bin Unfuah. Satu kali Nabi pernah berkata di hadapan para sahabatnya, kata Nabi, akan ada di antara kalian yang nanti dia akan masuk ke dalam neraka, kemudian gigi gerahamnya lebih besar daripada gunung Uhud. Nabi berkata di hadapan sahabat-sahabatnya. Tuh, coba bayangin. Nah, sahabat nih yang dengar perkataan Nabi, apa perasaannya? Takut. Kenapa Nabi berkata demikian di hadapan kami? Akan ada di antara kalian yang akan masuk ke dalam neraka dan gigi gerahamnya lebih besar daripada gunung Uhud. Abu Hurairah yang ketika itu hadir di majelis tersebut, dia selalu merasa ketakutan dan risau. Jangan-jangan saya, jangan-jangan saya. Dia tidak pernah menunjuk, jangan-jangan elu, jangan-jangan elu. Tidak. Kalau orang yang baik itu dia selalu takut, jangan-jangan saya, jangan-jangan saya. Setelah Nabi wafat dan beberapa orang yang hadir di tempat itu juga sudah wafat, hanya tinggal 2 orang. Yang satu Abu Hurairah, yang satu Ar-Rajjal bin Unfuah. Nah, waktu zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq, banyak golongan yang murtad. Setelah Nabi wafat, banyak yang murtad. Maka diperangi golongan yang murtad ini oleh Abu Bakar. Dan banyak yang ikut kepada si nabi palsu yang bernama Musailimah Al-Kadzdzab. Kemudian nabi palsu ini juga diperangi oleh Abu Bakar dalam perang yang namanya perang Yamamah. Tetapi sebelum terjadinya perang, Abu Bakar ingin juga mendidik dan mengajak kembali orang-orang yang sudah ikut kepada Musailimah ini, diajak lagi ke dalam agama Islam. Ditawarkan kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang ingin menjadi sukarelawan, datang ke sana, ke Yamamah, kalian mengajar dan berdakwah di sana, ajak kembali mereka ke dalam agama Islam. Maka di antara sahabat itu, maka Ar-Rajjal bin Unfuah diangkat tangan, biar saya wahai khalifah, saya yang pergi ke sana. Maka datanglah dia ke Yamamah. Kabar kedatangan dia ini sudah diketahui oleh Musailimah Al-Kadzdzab. Maka disambut utusan ini dengan sambutan yang begitu luar biasa. Diperlakukan seperti seorang tamu agung. Ketika sampai, dilayani dengan pelayanan yang terbaik, diberikan apa saja yang dia inginkan, diberikan harta, diberikan makanan, bahkan diberikan wanita kepada orang ini, yang semua itu tidak pernah dia dapati semasa dia hidup di Madinah. Pelayanan seperti itu tidak pernah dia dapati ketika dia berada di Madinah. Coba lihat, ketika orang sudah termakan budi, ya, ketika orang sudah termakan budi, akhirnya mulutnya jadi gagap untuk mengatakan kebenaran. Betul tidak? Orang kalau sudah makan budi, dia banyak orang kasih duit, dia sudah banyak makan, itu susah berkata yang hak, susah berkata yang halal itu halal, yang haram itu haram. Kadang-kadang jadi yang haram jadi halom gitu ya. Karena dicampur, susah sudah. Maka itu yang berlaku kepada Ar-Rajjal bin Unfuah. Mula-mulanya dia ingin berdakwah, kemudian malah dia ikut kepada barisan Musailimah Al-Kadzdzab. Maka ketika terjadi perang Yamamah, berhadap-hadapan antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin, orang-orang yang ikut Musailimah ini, maka Abu Hurairah ketika melihat ada sahabatnya di barisan Musailimah, dia berkata apa? Alhamdulillah gitu. Dia malah ucap alhamdulillah. Kenapa? Bukan aku yang dimaksudkan oleh Nabi. Bukan aku yang dimaksudkan oleh Nabi. Rupa-rupanya itu orang yang dimaksud oleh Nabi. Coba lihat. Ini orang bukan main hebatnya sudah.
Dia hidupnya bersama Nabi, lihat mukjizat Nabi, dengar dakwah Nabi secara langsung, dididik oleh Nabi secara langsung. Tetapi bagaimana kematiannya? Mati dalam membela Musailimah, kufur. Coba lihat, kita siapa? Kita bukan sahabat Nabi, bukan siapa-siapa, kita orang biasa. Ya. Maka kemungkinan untuk terlepasnya iman daripada hati kita itu sangat besar. Maka bagaimana caranya untuk menjaga iman? Senantiasa kita melakukan ketaatan dan minta kepada Allah senantiasa supaya dijaga iman ini dalam hati kita, sehingga kita mati dalam keadaan membawa iman. Kebahagiaan yang paling besar dari seorang hamba itu adalah ketika dia mati dalam keadaan iman. Itu yang paling besar. Kenapa? Karena dia pasti akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Baik, hadirin hadirat, hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar. Sesungguhnya ada di antara kalian akan yang beramal dengan amalan ahli neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sehingga jarak antara dia dan antara neraka itu tinggal satu hasta. Fayasbiqu alaihil kitab, kemudian didahului oleh kitab ketentuannya. Fayamalu bi amali ahlil jannah, kemudian dia beramal dengan amalan ahli surga. Fayadkhuluha, kemudian dia masuk ke dalam surga. Ini kebalikannya. Tadi orang seumur hidupnya beramal ketaatan, tetapi akhirnya dia masuk neraka. Yang ini kebalikannya. Seumur hidupnya melakukan amalan ahli neraka, ahli maksiat, tapi akhirnya dia masuk ke dalam surga Allah. Kenapa? Karena Allah sudah tentukan. Makanya dari faedah hadis ini, jangan pernah kita melihat orang yang sekarang penuh dalam dosa dan maksiat, kita pandang dia itu adalah ahli neraka. Karena kita tidak pasti lagi. Boleh jadi orang ini nanti kedudukannya lebih baik daripada kita. Terkadang orang yang tukang mabok, kemudian dia ketika dia mabok, kan orang mabok biasanya apa? Sempoyongan gitu ya, sempoyongan sampai nyusruk dalam got gitu ya. Nyusruk dalam got. Kadang-kadang orang yang seperti ini lebih baik daripada orang yang ahli ketaatan. Dibandingkan orang yang selalu pergi ke masjid. Kok jadi begitu? Kenapa orang yang tukang mabok sampai nyusuk dalam got lebih baik daripada orang yang tukang ngaji, tukang sembahyang jamaah ke masjid? Kalau seandainya ketika dia sadar dari maboknya itu, kemudian dia insaf, dia punya keinginan, ya Allah tolong aku, bantu aku keluar daripada maksiat ini. Ada keinginan kuat dalam dirinya untuk senantiasa kembali kepada Allah, namun dia tidak mampu buat itu. Keinginannya ada pada hatinya saja, tapi Allah belum berikan kekuatan. Ini lebih baik dibandingkan orang yang tukang datang sembahyang ke masjid, tetapi dalam sembahyangnya itu, dalam pengajiannya itu ada perasaan ingin disombong, ingin dapat pujian orang, nyombongkan diri daripada amalannya. Itu orang yang tukang mabok, tetapi dia punya keinginan untuk bertaubat, lebih baik daripada orang yang ahli ketaatan tetapi ada keinginan untuk dipuji orang. Begitu. Ya, maka hati-hati ya, jangan kita mudah menilai orang hanya dengan tampilan luar. Karena tampilan luar itu banyak menipu kita. Dan kemudian ada satu maqalah daripada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kata beliau, inna khatimatas su'i, sesungguhnya pengakhiran yang buruk itu, takunu bisababi dasisatin batiniyatin lil abdi. Pengakhiran yang buruk ataupun su'ul khatimah itu terjadi dengan sebab adanya benih-benih keburukan dalam hati seorang hamba. Wala yatla'u 'alaihan nas, yang mana benih itu tidak terlihat oleh manusia. Kadang-kadang tadi yang saya gambarkan,
pakaian kita ini seperti orang soleh, ya kan? Pakai gamis, pakai peci, pakai sorban, kan kayak orang bener. Tapi hati kita itu kita tidak pernah orang lain mengetahui apa isi hati kita. Hati-hati, kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, antara sebab orang yang akan mati dalam keadaan su'ul khotimah adalah walaupun dia menampakkan kesolehan dari luar, tetapi dia punya benih-benih keburukan dalam hatinya. Ini akan menyebabkan dia mendapatkan mati su'ul khotimah. Tuh. Maka hati-hati, ya. Kemudian wa kadzalika qad ya'lamu rajul amala ahli nari, dan juga terkadang ada seseorang yang beramal dengan amalan ahli neraka. Wa fi batinihi khoslatun min khairi wa fi batinihi khoslatu khairin khafiyatin, dan di dalam hatinya itu ada benih kebaikan. Ada benih kebaikan. Padahal dia melakukan amalan ahli neraka, tapi dalam hatinya ada benih-benih kebaikan. Taglibu alaihi akhira umurihi, kemudian benih kebaikan itu akhirnya mengalahkan keburukan-keburukan yang pernah dia buat, sehingga dia mati dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan membawa keimanan. Begitu, ya. Ada seorang ulama yang namanya Bishr bin Al-Harith, Bishr bin Al-Harith, yang lebih dikenal sebagai Bishr Al-Hafi, Bishr yang telanjang kaki, ya. Entah saya pernah cerita ataupun belum. Jadi si Bishr ini, Bishr Al-Hafi ini, dia adalah orang yang bergelimang dengan dosa dan maksiat, mabok, judi, main perempuan, itu biasa dia lakukan. Namun satu ketika dia melihat ada secarik kertas terjatuh di jalanan, dan di secarik kertas itu ada lafaz Allah. Ada lafaz Allah. Kemudian oleh Bishr diambil kertas itu. Kenapa diambil? Karena di hatinya ada perasaan masih mengagungkan nama Allah, walaupun dia ahli maksiat. Tetapi ketika melihat ada lafaz Allah terjatuh di bawah, cepat-cepat dia angkat, karena dia tidak ingin lafaz Allah itu dipijak-pijak oleh orang. Diangkat oleh Bishr bin Al-Harith. Kemudian bukan hanya diangkat oleh Bishr bin Al-Harith ini, dia singgah di toko minyak wangi, diberikan minyak wangi, sampai di rumah kertas yang ada lafaz Allah itu ditempel di tempat yang tinggi. Begitu dia buat. Ini orang belum jadi orang baik, belum jadi seorang ulama, begitu yang dia buat. Kemudian pada malam harinya dia bermimpi, ya Bishr rafa'ta ismi wa tayyabtahu la'atibanna ismaka fid dunya wal akhirah. Wahai Bishr, engkau telah angkat namaku dan engkau telah harumkan dia, maka aku akan harumkan namamu di dunia dan di akhirat. Itu dalam mimpi dia. Akhirnya apa? Singkat cerita, Bishr jadi ulama, jadi orang alim. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal pun memujinya sebagai seorang alim yang berada di Baghdad. Ini orang ahli maksiat, ya, tukang mabok, ya, tukang judi, tetapi dia malah jadi ulama. Kenapa? Karena dalam hatinya ada benih-benih kebaikan. Maka tanamkan benih kebaikan selalu dalam hati kita. Dan hati-hati, kalau sekarang kita sekarang ini sudah kelihatan baik, jangan pernah kita tanamkan dalam hati kita benih-benih keburukan. Buang perasaan sombong, buang perasaan dendam, buang perasaan benci, buang. Pokoknya yang buruk-buruk itu buang dari hati kita. Maka karena itu akan menyebabkan kita akan mendapatkan mati su'ul khotimah. Maka hati-hati, ya. Itu yang menjadi pesan daripada hadis ini, bahwa kita tidak pernah akan tahu kemana kita akan pulang. Maka tugas kita adalah apa? Beramal dan senantiasa jaga hati kita daripada benih-benih yang dapat menghancurkan segala kebaikan-kebaikan kita selama kita hidup di dalam dunia ini. Baik, hadirin jamaah sekalian, saya kira cukup, sudah masuk waktu Isya. Silakan bagi ada yang ingin bertanya, silakan.
pengetahuan rezekinya, azalnya, amalnya dan nasibnya. Pertanyaan saya ialah, masih bisakah berubahkah, masih bisa berubahkah catatan tersebut, dan bagaimana caranya untuk merubahnya? Catatan-catatannya sudah ditentukan untuk kita semua. Kita sudah ditentukan segala amal kita pada umur kita 4 bulan. Allah suruh malaikat catat 4 perkataan tadi. Namun pertanyaannya, apakah semua ketetapan itu masih bisa berubah? Ya, gitu ya. Kalau bisa, bagaimana caranya? Jawabannya masih bisa berubah. Masih bisa berubah. Kan kita sering mendengar beberapa hadis yang Nabi katakan. Di antaranya kita disuruh untuk bersilaturahim. Karena silaturahim itu apa? Apa faedah silaturahim? Memanjangkan umur, apalagi rezeki. Nah, kemudian apalagi contohnya? Sodakoh. Sodakoh itu juga diantaranya faedahnya memudahkan rizki kita. Nah, katanya ketetapan itu sudah ditentukan. Tapi kenapa masih ada amalan-amalan yang dapat merubah rizki kita, merubah umur kita jadi panjang, begitu. Nah, masih ada kemungkinan untuk berubah. Coba deh kita ingat, waktu setiap nisfu Sya'ban kita buat apaan? Kita buat apa? Kita buat malam nisfu kan? Kita baca apa? Baca Yasin 3 kali. Minta apaan tuh? Ya kan? Kita minta pada Allah rizki, umur panjang, iman, ya kan? Kita minta tuh. Kemudian kita minta buku amalan kita yang dulu, yang ini, yang buruk dihapuskan oleh Allah. Nah, bagaimana kita ingin memahami hadis ini? Ingat, yang tidak akan pernah berubah itu apa-apa yang ada di Lauh Mahfuz. Ya. Yang sudah tertulis di Lauh Mahfuz itu tidak akan pernah berubah. Tetapi yang diperintahkan Allah kepada malaikat untuk menuliskan kepada kita, yang itu masih bisa berubah. Gitu. Karena ada hadis, karena ada ayat Quran. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah sebut dalam Quran gitu. Yamhullahu ma yasha'. Allah boleh menghapuskan apa yang Dia kehendaki, wa yuthbit, dan Allah juga boleh menetapkan apa yang Dia kehendaki. Yang berubah yang mana? Itu tuh yang dicatat oleh malaikat, itu masih bisa berubah. Tetapi perubahan itu juga masih sesuai dengan apa yang ditulis di Lauh Mahfuz, gitu. Yang Lauh Mahfuz ini malaikat nggak ada yang tahu. Yang di Lauh Mahfuz hanya Allah yang tahu. Yang malaikat tahu yang mana? Tuh yang disuruh oleh Allah, catat, tulis amal, ajal, amalan dia. Nah, itu yang malaikat tahu. Yang lain itu hanya Allah yang tahu. Jadi masih ada peluang dengan cara apa? Dengan cara banyak amalannya, termasuk doa, itu juga bisa merubah nasib seseorang. Ya, tetapi semua itu tidak lari daripada ilmu Allah yang semuanya sudah ditentukan oleh Allah di Lauh Mahfuz, yang hanya Allah yang mengetahuinya. Begitu. Jelas ya? Oke. Ada lagi? Ya, silakan. Nafkir roh atau ditiupkannya roh pada masa 4 bulan, apa yang terkandung dalam kitab tadi. Tetapi sudah menjadi adat buat masyarakat kita, kalau istri kita mengandung, kita bikin acara 7 bulanan istri. Baca suratul Yusuf, Maulidur Rasul. Pertanyaannya ialah ada tuntunnya tidak? Ada tuntunannya tidak hal tersebut? Amalan 7 bulanan, apakah itu ada tuntunannya daripada hadis Rasulullah? Secara jelas, secara gamblang memang tidak ada. Ya, amalan 7 bulanan itu tidak ada secara jelas dalam hadis. Baca apa? Baca surah Yusuf. Biar apa? Biar anaknya ganteng. Ya, nggak ada pengaruhnya baca Yusuf kayak. Ya, kalau bapaknya ganteng, ganteng aja anaknya.
Ya, masa bapaknya hitam anaknya pengen putih? Kan nggak mungkin, ya. Itu walaupun gimana, tetap bacaan itu ada pahalanya, ya. Mungkin jangan ngarap gantengnya, itu nggak mungkin udah. Tapi ngarap apanya? Ngarap solehnya, itu masih ada kemungkinan, gitu ya. Nah, tetapi amalan itu memang tidak ada panduannya daripada hadis Rasulullah. Kalau mau bikin boleh atau tidak? Kalau mau bikin boleh atau tidak? Ya boleh. Ya, itu bisa bagian dari ikhtiar. Tetapi yang lebih baik sebetulnya kalau mau buat acara, buatnya sebelum apa tuh? Sebelum ditiupkan ruh. Iya kan? Sebelum 4 bulan. Ya kan? Kalau udah 7 bulan ya udah ditentukan, udah ditulis. Kalau mau buat malahan sebaiknya sebelum ditiupkan ruh si janin ini. Gitu, ya. Tetapi jangan sampai salah. Yang tidak ada tuntunan kita malah buat, yang ada tuntunan malah kita nggak buat. Apa contohnya? 7 bulanan dia bikin, akekah dia nggak bikin. Nah, ini salah. Yang ada tuntunannya apanya? Akekahnya, ya. Kalau mau buat 7 bulanan, 4 bulanan silakan. Itu ikhtiar. Apa yang kita berikan kepada orang, niatkan sedekah. Nah, itu juga termasuk wasilah untuk memudahkan hajat kita. Nah, itu silakan. Ya. Nah, itu silakan. Jawab ya. Terjawab ya. Baik hadirin jemaah sekalian, sebelum kita tutup, saya ada maklumat sedikit. Insyaallah masjid kita akan ketempatan subuh gabungan pada minggu 2 minggu lagi ya. Tanggal 4 Oktober insyaallah masjid kita menjadi tuan rumah pada acara subuh gabungan se-Kecamatan Tebet. Ya. Jadi seperti yang kita tahu, masa pandemi ini banyak berimbas kepada banyak sektor ya, termasuk keuangan masjid juga. Dari maklumat yang didapat bahwa kas masjid itu dalam beberapa bulan ini defisit ya. Biasanya dapat sekian, sekarang tidak mendapat seperti pengeluaran. Artinya pengeluaran lebih banyak daripada pendapatan. Defisit. Bukan hanya terjadi di sini, di masjid yang lain. Tadi saya khutbah di Ittihad juga dia mengatakan ada penurunan pemasukan dari kas tromol Jumat. Karena apa? Mungkin keadaan seperti ini ya. Ekonomi juga tidak berapa bagus, jadi orang tidak berapa banyak memberikan sumbangannya ke masjid. Nah, keadaan itu kita coba siasati, kita coba bantu masjid kita ini. Insya Allah masjid ini akan mengadakan acara tersebut dan kita membuka peluang kepada para jamaah. Barang siapa yang ingin membantu acara tersebut, ya silahkan. Pihak masjid membuka kesempatan untuk kita berinfak. Tadi sudah ada beberapa orang yang, Ustadz saya beras gitu. Jadi tahun ini kita nggak akan mesen kebuli di orang lain, kita akan masak di sini karena kita akan lebih dapat harga yang lebih murah. Ustadz saya berasnya, saya yang tanggung. Oke, alhamdulillah. Ustadz saya ayamnya, saya yang tanggung. Sudah ada orang yang tackle, sudah ada yang handle ayam dan beras. Tapi kan kita makan bukan cuma ayam sama beras doang, ya kan? Ada yang sudah menyumbang air aqua 10 dus sudah ada. Ada yang sudah menyumbang buah pisang, ada sudah. Nah, silakan pada jamaah yang ingin menyumbang. Tetapi disarankan kalau ingin menyumbang dalam bentuk duit saja, ya. Itu lebih baik dan lebih mudah untuk diatur. Tetapi walaupun begitu, kalau yang ingin menyumbang apapun silakan, kita tidak akan halang. Tetapi lebih baik kalau dalam bentuk uang, ya, karena itu lebih mudah untuk kita tasarrufkan, kita pergunakan. Ya, silakan kita ambil kesempatan ini untuk sama-sama kita bantu menjayakan acara nanti, ya. Kita sambut tamu-tamu yang akan datang dengan sambutan yang terbaik. Tamu mesti dihormati dan juga kita mesti melayani tamu dengan yang terbaik, gitu ya. Insyaallah dengan sama-sama kita gotong royong, kita bantu apa yang kita mampu bantu. Insyaallah acara tersebut akan berjalan dengan baik, ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa 'ardina warda 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha. Iftah 'alaina wa 'ala auladina wa talamidina futuhal 'arifin. فقهنا وإياكم في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Insyaallah nanti setelah sholat kita akan sama-sama baca lagi doa yang seperti minggu lalu kita baca. Doa supaya Allah jaga kita daripada wabah. Kita akan rutinkan, kita baca itu setelah setiap selesai ta'lim, ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.